Usamah bin Zaid, panglima termuda yang dicintai Rasulullah. Usamah bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan istimewa di hati beliau. Usamah mendapat julukan Hib Rasulillah, yang artinya jantung hati Rasulullah. Usamah juga tercatat dalam sejarah Islam sebagai panglima termuda sekaligus terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Usamah lahir di Mekah pada tahun 612 Masehi dari pasangan Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman. Zaid bin Haritsah adalah merupakan sahabat yang menjadi anak angkat kesayangan Rasulullah, karena sifat dan kepribadiannya. Sedangkan Ummu Aiman adalah wanita yang merawat dan mengasuh Rasulullah sejak kecil. Karena itu, Usamah tumbuh dalam lingkungan keluarga Muslim dan dekat dengan Rasulullah. Sejak kecil, Usamah sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia turut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah dan mengikuti beberapa peperangan seperti Uhud, Khandaq, Khaybar, dan lain-lain. Ia juga menjadi salah satu saksi mata peristiwa Isra Miraj yang dialami oleh Rasulullah. Salah satu kejadian yang menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Usamah adalah ketika Usamah membunuh seorang musuh yang mengucapkan kalimat syahadat sebelum mati. Usamah mengira bahwa musuh itu hanya berpura-pura masuk Islam untuk menyelamatkan diri. Rasulullah sangat marah kepada Usamah dan berkata, "Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membuka dadanya dan melihat hatinya?" Rasulullah terus mengulangi kalimat itu sampai Usamah berharap bahwa ia baru masuk Islam pada hari itu. Namun Rasulullah memaafkan khilafan Usamah, karena beliau tahu sifat penyayang Usamah, dan itu dilakukan Usamah, bukan karena kebencian, tetapi semata karena iman. Kejadian lain yang menunjukkan keistimewaan Usamah adalah ketika Rasulullah menunjuknya sebagai panglima perang untuk menyerang Kekaisaran Romawi pada tahun 632 Masehi. Saat itu, Usamah baru berusia 20 tahun. Beberapa sahabat yang lebih tua dan berpengalaman merasa heran dan tidak puas dengan pilihan Rasulullah. Namun, Rasulullah membela Usamah dengan berkata, "Sesungguhnya kalian mempertanyakan pengangkatan Usamah sebagai panglima sebagaimana kalian dulu mempertanyakan pengangkatan ayahnya. Demi Allah, sesungguhnya Usamah layak menjadi panglima sebagaimana ayahnya layak menjadi panglima." Pasukan yang dipimpin oleh Usamah berjumlah sekitar 3.000 orang, termasuk di antaranya para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan lain-lain. Sebelum berangkat, Rasulullah memberikan wasiat kepada Usamah agar berlaku adil dan tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan rahib. Rasulullah juga berpesan agar Usamah mengajak orang-orang Romawi untuk masuk Islam. Namun, sebelum pasukan Usamah sampai ke tujuan, kabar duka datang. Rasulullah telah wafat. Usamah dan pasukannya begitu terguncang mendengar kabar itu, hingga diputuskan untuk kembali ke Madinah untuk mengurus jenazah Rasulullah. Setelah Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama, ia menyuruh Usamah untuk melanjutkan misinya. Abu Bakar mengantar Usamah dengan berjalan kaki, sementara Usamah menunggang unta. Ini adalah bentuk penghormatan Abu Bakar kepada Rasulullah yang telah menunjuk Usamah sebagai panglima. Pasukan Usamah berhasil menaklukkan beberapa wilayah Romawi dan kembali ke Madinah dengan membawa banyak harta rampasan perang. Usamah menyerahkan semua harta itu kepada Baitul Mal dan tidak mengambil apa-apa untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan kesederhanaan dan kejujuran Usamah sebagai seorang pemimpin. Usamah bin Zaid wafat pada tahun 54 Hijriah di Madinah. Ia meninggalkan jejak yang mengagumkan dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh bagi generasi muda Muslim yang ingin mengikuti teladan Rasulullah dan sahabatnya. Semoga Allah merahmati Usamah bin Zaid dan mengumpulkannya bersama Rasulullah di surga. Amin.